Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang relasi dan fungsi. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah beberapa istilah penting dalam materi relasi dan fungsi, kemudian apa itu fungsi dan apa perbedaannya dengan relasi. Beberapa istilah penting yang harus kita pahami dalam materi relasi dan fungsi, yang pertama adalah domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal, biasanya terletak di sebelah kiri. Kemudian istilah berikutnya adalah kodomain, yaitu seluruh anggota himpunan daerah kawan yang biasanya terletak di sebelah kanan. Lalu istilah berikutnya adalah range, yaitu hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. Range ini sering juga disebut dengan daerah hasil. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Tentukan domain, kodomain, dan range dari relasi berikut. Jadi di sini ada dua jenis relasi ya. Relasi yang pertama dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Kemudian relasi yang kedua dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kita selesaikan yang A dulu. Kita tentukan domainnya ya. Ingat, domain itu adalah daerah asal yang biasanya terletak di sebelah kiri. Berarti inilah yang termasuk dari domain. Yaitu 2, 3, dan 5. Berikutnya adalah kodomain. Kodomain itu adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Berarti himpunan yang di sebelah kanan, yaitu 4, 6, 8, dan 10. Berikutnya, range atau daerah hasil, yaitu hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. Jadi range itu merupakan himpunan bagian dari himpunan kodomain ya. Tetapi yang kita ambil adalah yang terpasang atau terhubung dengan daerah asal atau domain. Jadi yang termasuk range adalah 4, 6, dan 10. 8-nya tidak ya, karena tidak terhubung atau tidak terpasang dengan anggota-anggota domain. Berikutnya untuk yang B, kita akan menentukan domain, kodomain, dan range untuk relasi yang dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita tentukan domainnya dulu. Sama pada relasi dalam diagram panah, yang termasuk domain adalah yang berada di sebelah kiri. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Kita tulis anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kodomain berarti yang ada di sebelah kanan. Di sini ada A, B, A, B. Jadi anggotanya sama ya. Nah, yang sama itu ditulis sekali saja. Jadi yang termasuk kodomain adalah A dan B. Kemudian range atau daerah hasil, ingat range itu adalah himpunan bagian dari kodomain, tapi yang terpasang dengan domain atau daerah asal. Berarti yang termasuk range adalah A dan B. Kenapa? Karena seluruh anggota kodomain atau A dan B semuanya terpasang dengan anggota domain atau daerah asal. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut membahas tentang apa itu fungsi. Fungsi atau kata lainnya adalah pemetaan, yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan domain tepat satu ke himpunan kodomain. Jadi, setiap fungsi pasti merupakan relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Nah, relasi yang merupakan fungsi jika setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Ingat ya, domain harus memiliki satu pasangan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang atau tidak memiliki pasangan. Contoh, tentukan di antara relasi berikut yang merupakan fungsi. Jadi,
keempat diagram panah ini termasuk relasi ya, tetapi kita disuruh menentukan mana dari keempat relasi ini yang juga termasuk fungsi atau pemetaan. Untuk menentukan mana relasi yang termasuk fungsi, yang harus kita perhatikan adalah domain atau daerah asal. Ingat, domain itu yang berada di sebelah kiri. Berarti yang termasuk anggota domain adalah A, B, dan C. Nah, anggota dari domain ini, agar dia termasuk fungsi, tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan ataupun tidak boleh tidak memiliki pasangan. Kita lihat relasi yang pertama dulu ya. A memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 2. Berarti relasi yang pertama ini tidak termasuk fungsi atau pemetaan. Kemudian untuk relasi yang kedua, kita perhatikan anggota daerah asal atau domainnya. A memiliki satu pasangan, yaitu 1. B memiliki satu pasangan, yaitu 2. C memiliki satu pasangan, yaitu 3. Berarti relasi yang kedua ini termasuk fungsi. Berikutnya kita lanjut ke relasi yang ketiga. Kita perhatikan anggota domain atau daerah asalnya ya. Ingat, agar bisa dikatakan fungsi, anggota dari domainnya ini tidak boleh jomblo dan juga tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Kita periksa yang A, pasangannya 1 yaitu 3, sesuai ya. B, jomblo atau tidak memiliki pasangan. Nah, berarti relasi yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Berikutnya relasi yang keempat, kita perhatikan domainnya. A memiliki satu pasangan, yaitu 2. B juga memiliki satu pasangan, yaitu 2. C memiliki satu pasangan, yaitu 2. Nah, masing-masing anggota domainnya ini hanya memiliki satu pasangan. Berarti dia termasuk fungsi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas beberapa soal. Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, ini adalah soal pilihan ganda ya. Nah, pilihannya ini atau relasinya ini dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita disuruh menentukan mana yang termasuk pemetaan atau fungsi, berarti kita harus fokus ke daerah asal atau domainnya. Ingat, anggota domain atau daerah asal tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Kita cek yang A dulu, kita tentukan domainnya. Ingat domain yang ditulis duluan atau yang berada di sebelah kiri, yaitu 2, 1, 1, dan 0. Nah, anggota domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. 2 pasangannya negatif 1, 1 pasangannya negatif 1, 1 pasangannya negatif 2. Jadi, domain 1 atau anggota domain yang 1 memiliki lebih dari satu pasangan atau memiliki 2 pasangan, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Berarti relasi yang A ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Jelas ya? Lanjut lagi ke pilihan yang B. Domainnya adalah 2, 2, 2, 2. Berarti domainnya cuma 1, yaitu 2. Tetapi memiliki 4 pasangan, yaitu 4, 3, 1, dan 0. Berarti yang B juga tidak termasuk fungsi atau pemetaan. Lanjut yang C, domainnya adalah 2, 1, 0, negatif 1. Perhatikan, domainnya tidak ada yang sama, yang ditulis di sini ya. Berarti domainnya masing-masing memiliki satu pasangan. Jadi yang C termasuk pemetaan atau fungsi. Berarti untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah yang C. Agar makin yakin, kita lihat yang D. Domainnya adalah 1, 2, 3, 5, 2. Ada domain yang sama. Berarti yang D tidak termasuk fungsi atau pemetaan. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Diagram kartesius berikut yang merupakan pemetaan atau fungsi dari X ke Y adalah, di sini ada 4 relasi atau 4 pilihan yang dinyatakan dalam diagram kartesius ya.
Kita disuruh menentukan mana diagram kartesius yang termasuk fungsi atau pemetaan. Pada diagram kartesius, domain atau daerah asal adalah yang berada di sumbu X atau di bagian bawah ya. Dari kalimat ini juga sudah jelas, pemetaan dari X ke Y, berarti X ini adalah domainnya. Kemudian yang vertikal atau Y-nya adalah kodomain atau daerah kawan. Kita lihat pilihan yang A, domainnya berarti di sini adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk 1, pasangannya hanya ada 1, berarti sesuai. Nah, untuk 2, pasangannya ada 2, berarti salah ya. Begitupun anggota 3 dan anggota 4, pasangannya lebih dari 1, berarti yang A bukan termasuk pemetaan atau fungsi. Kita lihat lagi untuk pilihan yang B, domain atau daerah asal yang di bawah ya. 1 memiliki 5 pasangan, berarti salah juga ya yang B. Lanjut pilihan yang C, domainnya 1, 2, 3, 4. Untuk 1 memiliki 1 pasangan yaitu 3, 2 memiliki 1 pasangan, 3 memiliki 1 pasangan yaitu 3, dan 4 juga memiliki 1 pasangan. Berarti semua anggota domain atau daerah asal hanya memiliki masing-masing 1 pasangan. Berarti pilihan C inilah yang termasuk fungsi atau pemetaan. Jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.